kowe minggat. Aku wis ora sabar pengen tanggapan. Ngene iki kabeh menungso butuh duit. Butuh duit, Bro. Kabeh menungso butuh duit. Duit. Butuh duit, Bro. Duit. Kesini dong aku mau duit. Kesini dong kekasihku minta duit. Emak dan bapakku lagi perlu duit. Tetanggaku semua lagi butuh duit. Sedang sulit cari Duit. Sedang pelit cari duit. duit. Ya, itulah semua orang nyari duit. Saya juga nyari duit. Jadi gini, ini channel baru namanya Polisi Uncensored. Ya, kita akan membahas dunia kepolisian, baik yang diberitakan maupun yang tidak diberitakan. Nah, lagunya ada kaitan dengan duit. Nah, saya tidak tahu sebenarnya polisi itu pengabdian apa cari duit. Ayo jujur, menjadi polisi itu pengabdian atau cari duit? Pengabdian dong, masa cari duit? Tapi dari pengabdian kemudian bisa dapat duit, gitulah. Jadi gini teman-teman, sobat-sobat Polis Uncensored dimanapun berada, saya ini kebetulan sudah menulis kira-kira 10 jenderal lebih. Jadi mulai dari ini misalnya Jenderal Untung S. Rajab, ada juga Jenderal Pol DRS Indrajit Kapolda Kaltara, ada juga Jenderal Anton Carlian. Ini yang saya membantu membuat menjadi penerbit dari, dan saya juga menulis buku tentang beliau. Nah, ini termasuk fenomenal. Jenderal Tito Karnavian nih di sebelahnya ini. Nah, jadi alhamdulillah banyak lah. Juga ada Jenderal Komjen Ugroseno. Jadi intinya begini, ini karena channel baru, sekedar kisi-kisi, sekedar apa ya, memperkenalkan diri. Kalau ditanya apa tujuan membuat channel baru ini, tujuannya apa ya? Ya eksistensi diri, 1, 2, memberikan informasi yang sejujur-jujurnya tentang dunia kepolisian. Jadi kalau dalam pemberitaan itu kan masih banyak yang tidak terberitakan. Nggak tahu, mungkin karena takut, mungkin karena secara etika apa atau apa. Jadi tapi saya ini akan mencoba membahas persoalan kepolisian dari A sampai Z. Ya, tentu yang saya pahami, tentu yang saya ngerti. Nah, contoh di belakang sana itu,
cover buku Aku Hanyalah. Itu Irjen Pol Untung S. Rajab, purnawirawan, terus sudah wafat, sudah meninggal. Beliau menjadi Kapolda terakhir itu Kapolda DKI, Kapolda Metro Jaya. Sebelumnya itu Kapolda Jogja, Kapolda Kalimantan Selatan, Kapolda Jawa Timur, terakhir Kapolda Metro Jaya. Jadi contoh saya kebetulan cukup lama misalnya bergaul dan berkomunikasi dengan Pak Untung itu karena sampai 5 buku yang saya tulis. Artinya berarti kan ya dari dunia kepolisian pelan-pelan saya jadi mengerti. Sebenarnya banyak loh polisi-polisi yang baik. Bener. Ya saya kira termasuk almarhum Untung S. Rajab ini termasuk polisi yang sangat baik, akhlaknya, perilakunya, amal dan perbuatannya. Saya bisa bicara gini karena saya adalah saksi sejarah hampir selama 3 tahun lah ya, berturut-turut ngobrol, nongkrong bareng, ngopi bareng. Terus juga sebentar, saya kayaknya masih ada satu lagi yang belum saya munculkan. Sebentar. Nah, jadi ini mumpung ingat juga nih. Jadi saya pernah juga menulis Bapak Ugroseno, Komjen Pol Ugroseno. Beliau ini menguak soal semangat kerja keras, keberanian, kejujuran, dan keteladanan. Sekali lagi, di kawan-kawan di kepolisian itu banyak loh yang baik, banyak yang mempunyai integritas, banyak yang berprestasi juga. Hanya memang nggak tahu ya, image atau persepsi publik terhadap polisi itu kadang-kadang naik turun. Seperti contoh pada saat belakangan ini gara-gara Irjen Pol Teddy Minahasa. Bayangkan seorang Irjen Pol, artinya sudah jenderal bintang 2, pernah jadi Kapolda Sumatera Barat dan terakhir Kapolda Jawa Timur. Kapolda bro, bisa tersangkut kasus narkoba. Ini kan wah, kalau bahasa Jawanya itu Polri itu amblek gitu. Piye menyebut amblek apa ya? Bahasa Jawa itu paling enak itu amblek, runtuh. Jadi persepsi masyarakat terhadap polisi menjadi runtuh. Padahal polisi yang baik itu sangat banyak. Teddy Minahasa itu hanya 1 loh, tapi bisa membuat amblek dan runtuh Polri. Ya saya kira kalau disebut manusiawi ya gimana ya. Saya jadi kalau mau mengurutkan, jadi pendidikan Sespimnya, kemudian Sespimtinya, kemudian pendidikan Lemhanasnya itu seperti apa kok bisa kurikulumnya harus diganti. Enggak lah, ini kan mungkin dari 100 atau dari 1000 hanya 1. Memang Teddy Minahasa kan hanya 1, iya kan? Jadi akhirnya bolehlah kita akhirnya menyebut oknum jenderal. Fenomena yang lain yang juga sangat membuat amblek ketek gitu. Sudah amblek, sudah beketek lagi, yaitu kasus Sambo. Di sana ada warna pembunuhan, ada warna percintaan, ada warna kayaknya ada warna narkoba juga, terus ada warna rekening gendut, pokoknya campur aduk deh. Nah
seperti ini itu juga banyak media-media tentu tidak semua berani memberitakan. Bukan soal berani dan tidak berani, tetapi memang nggak punya akses juga untuk menembus berita itu. Nah, saya karena sering bergaul, sering nongkrong, sering berkomunikasi dengan polisi, moga-moga sedikit banyak punyalah pengetahuan tentang polisi. Dan sekali lagi banyak polisi yang baik juga. Ya termasuk yang saya bilang beliau ini, Pak Ugroseno ini. Saya kenal pertama kali itu bisa sampai ngobrol 2 jam. Bayangkan, seorang saya yang orang sipil yang apa sih? Wong hanya lulusan UGM aja kok, dan itu pun sastra. Aduh. Berbanding dengan beliau yang waktu itu sudah jenderal bintang 2. Bayangkan loh. Bayangkan. Jenderal bintang 2 mau menerima seorang saya nih yang apa cuma lulusan UGM hanya fakultas sastra. Aduh, sedih saya. Jadi waktu itu sempat ngobrol 2 jam lah. Beliau bercerita tentang institusi kepolisian, juga cerita-cerita yang lucu soal beliau pernah ditilang oleh anggotanya. Sudah bintang 2 ditilang, itu kan lucu. Jadi di dunia kepolisian itu lucu juga, banyak hal-hal yang lucu. Pernah ada juga, ini cerita dari Pak Anton Carlian, Irjen Pol Anton Carlian, pernah jadi Kapolda Sulawesi Selatan dan terakhir Kapolda Jawa Barat sebelum pensiun. Apalagi beliau ini juga banyak cerita lucu-lucu juga. Maksudnya cerita-cerita di dunia kepolisian yang naif, konyol, tetapi bisa untuk mentertawakan diri sebagai seorang jenderal itu juga. Jadi channel ini akan mencoba membuka tabir dunia kepolisian. Tentu dunia kepolisian kan lebar. Jadi ada yang bilang, kalau ada yang bilang misalnya nih, mohon maaf, polisi brengsek, sebenarnya bukan polisinya, masyarakatnya juga brengsek juga. Gitulah kira-kira. Contoh, kalau soal kena tilang di jalan karena tidak lengkap SIM, STNK-nya mati atau apalah, itu berarti kan sebenarnya melanggar. Tapi kadang-kadang warga masyarakat itu cari mudahnya, nggak mau repot, akhirnya ngeluarin uang, istilahnya berarti kan nyogok, menyuap anggota polisi. Nah, polisi ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, berarti apa? Polisi itu juga cermin masyarakat. Selama masyarakatnya masih brengsek, tidak taat hukum, tidak mengakui kesalahan, mau menang sendiri, nah, polisi pasti juga menjadi, istilahnya kalau orang bercermin, nggak mungkin kan. Jadi polisi kalau boleh saya bilang ini cerminnya. Nah, terus masyarakat itu orang yang bercermin. Jadi selama masyarakatnya itu juga suka nyuap, korupsi, melanggar hukum, nah polisi juga masih akan menyeimbangi. Bahasanya menyeimbangkan. Tapi ya sekali lagi, ya itu harusnya sih nggak boleh begitu. Jadi harusnya ya kira-kira dunia-dunia seperti itulah yang akan kita bahas. Jadi misalnya apa sih sebenarnya di balik peristiwa Sambo? Termasuk yang agak belakangan ini kasus yang terjadi di mana itu? Di Pondok Pesantren Siddiqiyah di Jombang. Di mana putra mahkotanya Mas Behi digerebek, ditangkap oleh seperti menangkap teroris atau seperti menangkap KKB di Irian sana. Ini saya kira perlu
mencoba mengkoreksi atau membahas pada satu episode khusus nanti. Jadi ini contoh juga ya dugaannya pencabulan terhadap santri. Tapi ternyata dalam sidang katanya tidak terbukti. Tetapi penangkapannya melibatkan pasukan, mungkin berapa truk gitu ya. Kita lihat live di media-media sosial. Jadi sebenarnya apa kok penangkapannya sampai seperti itu? Jadi kawan-kawan, terutama Pak Kapolres Jombang, halo Pak Kapolres Jombang, sebenarnya ada apa dengan Pak Kapolres ini? Kok sangat antusias dengan soal Mas Behi ini? Dan saya dengar-dengar ini ada laporan terhadap penggelapan 55 sertifikat ke Polres Jombang. Maksudnya 55 sertifikat dari punya pondok pesantren dan dikuasai oleh ya gerombolan, tetapi ketika ini dilaporkan bahkan sempat setahun tidak bergerak katanya. Ini saya dapat info. Makanya inilah perlunya kita ya buka-bukaan lah. Halo Pak Kapolres Jombang, ada apa sebenarnya? Kok Anda ini dengan As-Siddiqiyah jamaah pesantren Siddiqiyah di Jombang kok sepertinya ada sesuatu ini. Saya kira suatu kali saya harus ketemu nih dengan Pak Kapolres Jombang ini. Saya belum hafal namanya, tapi dari gelagatnya, dari ini saya kok merasa perlu curiga ini. Sebenarnya ada apa? Jadi bahkan laporan yang paling belakangan ini ya konon juga agak dipersulit ini sama Pak Kapolres Jombang ini. Jadi ini laporan pertama setahun mandek, kemudian dilaporkan ke Irwasda. Nah sekarang ada ganti pengacara, kalau nggak salah oleh Pak Ali Wasiin sekarang. Nah ini saya dapat informasi ini, kok katanya juga ada kesulitan itu untuk gelar perkara. Sebenarnya ada apa ini Pak Kapolres? Ya itu contoh. Tetapi contoh yang terakhir ini saya dapat info. Oleh karena itu, alhamdulillah saya tetapi hanya ingin mengungkap sebuah kebenaran. Memang pernah Pak Ugroseno, Komjen Ugroseno pernah saya tanya, Pak, ini ada peristiwa ini zaman kasusnya Joko Susilo, Irjen Pol Joko Susilo yang kaitannya dengan Kakor Lantas dulu itu. Saya tanya, kan beritanya polisi babak belur, jelek gitu. Nah saya tanyalah ke Pak Ugroseno, Pak, kok Bapak nggak bela sih, atau Bapak diem aja sih polisi diberitakan babak belur seperti ini oleh media? Jawabannya Pak Ugro ini yang saya membuat jujur, terkejut, dan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jawabannya sederhana, Mas, barang bosok itu kalau ditutup-tutupi juga akan kelihatan juga. Nah, saya kira kasus Jombang ini saya kira harus dibongkar ini. Soal Siddiqiyah yang menjadikan Mas Behi juga menjadi terpidana, dan katanya terakhir sudah diputus final 7 tahun katanya. Tapi kayaknya masih mau banding. Yang sebelumnya tuntutannya 12 tahun apa 16 tahun gitu. Tapi luar biasa bisa turun menjadi 7 tahun. Artinya begini loh. Ini kan awalnya pasti polisi lah, ya kan, yang bermain. Maksudnya bermain tuh kok serius amat tuh. Sementara kasus korupsi, kasus yang lain kok nggak digerebek seperti itu gitu. Maksud saya itu aja. Ada apa sebenarnya Pak Polres Jombang ini? Ya lagi-lagi balik ke situ. Enggak, sekali lagi masih banyak polisi yang baik. Jadi hati-hati bagi bapak-bapak polisi yang tidak baik, hati-hati. Anda perlu hati-hati. Kalau perlu tobat, jangan lagi. Sayang loh, kayak Jenderal Sambo itu akhirnya merembet ke
jenderal yang lain menjadi korban, kombes, AKBP. Kasihan banget loh. Kasihan tuh keluarganya dan lingkungan sosialnya juga gitu. Jadi satu orang yang bersalah merembet kepada sekian banyak orang. Sangat sayang. Jadi itulah polisi, dan saya yakin polisi banyak yang baik. Ini salah satu contoh yang saya lagi riset media ini, Komjen Pol Ahmad Doviri. Ini saya rasa-rasanya juga perlu ketemu ini Pak Komjen Pol Ahmad Doviri ini. Pinter ngaji, prestasinya luar biasa, sekarang bintang 3. Ya, saya doakan jadi Kapolri. Saya Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.